Dika sudah hadir, Dika. Gendis sudah hadir. Gendis Arum 10.5 sudah hadir. Gendis dibagikan live-nya coba ke teman-temannya. Dika 10.4, Azam, Vika 10.10, Dea, Anissa Nur 10.3, Fidel 10.3, Keisa 10.3, Desa 10.3, Sisilia 10.1, Lucy 10.3, Semeru 10.9, Aldrian 10.3, Frila 10.3, Anak Agung, Jova, Fidel, Nai, siapa Nai? 10.3, Nafisa 10.8, Anissa Oktiara 10.3, Luki 10.1, Daesa 10.3, Hansa Anissa 10.3, Lucy udah 10.3, Siti Madinah hadir 10.3, Sekar 10.3 sudah hadir ya, Puspa 10.4 sudah hadir. Waalaikumsalam. Delin apa tadi? Izuddin 10.9, Khofifah 10.10, Vika, Semeru 10.9, Nazwa 10.4, Syarifah sudah hadir. Andini 10.10 udah hadir. Via Gionas 10.10, Zidan 10.3 sama Alfat 10.7 gabung. Hafizah 10.3, Haki 7C sudah hadir. Haki 7C coba di ini. Fakih 10.7, Lucy 10.3 sudah hadir. Kanza Zanuba 10.10, Afrila ya, Fatia 10.4 sudah hadir. Delvin 10.3, Mutiara Kasih 10.2, Sandriawan 10.3, Fidel 10.9, Rama 10.3, Pahia. Materi hari ini Naila Sabrina 10.2, doa Sariawan. Sariawan obatnya madu ya, obatnya madu. Safa 10.1, Rama 10.3, Faizal 10.4, Faizal Azam. Amel, Amel yang di mana? Amel itu banyak. Amel yang mana ini? Yang tinggal di mana nih Amelnya? Sakit gigi. Apa batu gigi itu? Coba gigi tekan. Baik, materi hari ini berkaitan dengan sosialisasi Agus ya, alumni Al-Fikri. Oh, Agus Wijaya ya, udah apa? Alhamdulillah. Gus bisa hadir Gus malam ini? Alhamdulillah.
Derisa 10.7. Malam hari ini kita ingin sosialisasi tentang gemar dan GSM ya, gemar dan GSM. Gemar itu program dari Kementerian Agama, Kemenag. Apa itu adalah gemar? Artinya gerakan maghrib mengaji. Ya, gemar itu gerakan maghrib mengaji. Zulfa ada 10.7. Ya, materinya adalah sesi tentang gemar dan GSM. Apa GSM? Ada yang tahu GSM? Kalau gemar itu gerakan maghrib mengaji, itu program dari Kementerian Agama. Sudah beberapa tahun yang lalu dihimbau kepada masyarakat muslim. Kalau GSM itu namanya gerakan subuh mengaji. Ya. Jadi kenapa pada hari Ahad pagi kita mengadakan program ngaji bareng ya, yang sudah berjalan 2 minggu, 2 Ahad. Karena tadi ada yang namanya GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Kania 10.9 sudah hadir, Derisa, Waalaikumsalam, Mutiara Zain, Reisha 10.9 ya. Ya. Zahra 10.10, Ryan 10.3. Aurel, alhamdulillah sudah hadir, Aurel. Diajak tuh kelas 11 yang lain, Aurel. Hanif 10.1, Derisa 10.7. Fariha 10.7. Andini 10.10, Rama 10.9. Jadwal live-nya setiap malam ya. Jadi kita akan usahakan, jadi setiap malam kita mengadakan live kajian yang sifatnya kajian umum tapi juga kajian Al-Quran. Kalau nanti yang pagi hari jam 5 itu tahsin Al-Quran ya, jam 5. Jam 5 sampai jam 5.30 itu tahsin Al-Quran, khusus kepada Al-Quran, kepada pembacaannya dan tajwidnya. Kalau malam ini itu kajian makna Al-Quran atau kajian Islam secara umum. Jadi berharap dengan 2 kajian ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin termotivasi untuk membacanya, dan juga berupaya keras untuk mengerti, memahami isinya. Elvira, Alisa 10.7, Elvira 10.7. Dea, Waalaikumsalam, Dea 10.10. Yoga 10.3 sudah hadir Yoga ya. Derisa 10.7. Zaskia, ini nggak pakai gotik ya, 10.10. Zaskia. Siapa? Tadi siapa tadi? Vira, apa tadi? Ahmada. Waalaikumsalam. Wanda hadir ya, alhamdulillah. Azmi sudah hadir. Tiara. Alvira 10.7, Nafisa 10.8, Naya 10.9. Ahmada alumni 2018, 7 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah hadir ya malam hari ini. Reza 10.9. Sultan hadir 10.7 tadi? Sultan ya. Iya. Silakan disiapkan untuk mencatat hal yang penting ya, itu sangat bagus.
biar nanti ada dokumen ya, dokumen. Jadi sekali lagi bahwa kajian malam hari ini kita akan membahas tentang 2 program pemerintah. Pertama adalah Gemar, Gerakan Maghrib Mengaji. Yang kedua adalah GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Yang intinya, yang paling pokok daripada kajian ini, gerakan yang 2 ini, agar kita semua umat Islam itu kembali kepada Al-Quran. Ya, jadi pada prinsipnya, jadi 2 program ini agar kita semua umat Islam agar kembali kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah dibahas ya di kelas di masjid. Dzalikal kitab, inilah Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran Allah turunkan adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Bahasa aslinya adalah way of life, pedoman hidup. Jadi semua gerak hidup kita itu dipandu dengan Al-Quran. Dalam segala aktivitas kehidupan manusia, apapun bentuknya, apapun aktivitasnya, itu harus dipandu dengan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in. Tibyanan likulli syai'in. Evari ya. Live-nya dari mulai jam 8 atau 8.15 menit ya kita akan mulai. Sekarang udah berjalan kurang lebih beberapa menit. Ya, sekali lagi dalam Quran dikatakan Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in. Hukum menggatal apa itu? Quran itu adalah penjelas segala sesuatu. Tetapi ini masih bersifat global. Ya, gitu. Jadi Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in. Evaria, kita live kurang lebih 40 menitan ya. Mungkin sampai jam 9 lah kita akan selesai ya, gitu nanti. Dayana hadirin sepertiga. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Baik urusan akhirat terutama, juga urusan dunia. Baik hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun adalah hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Malah termasuk lebih lengkap lagi, termasuk berhubungan dengan hablum minal alam, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan tumbuhan, berhubungan dengan binatang, berhubungan dengan lingkungan, ya. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah turunkan sebagai panduan hidup bagi kita, maka wajib kita semua untuk memahaminya, tidak berhenti pada membacanya. Ya, sekali lagi bahwa Quran itu tidak berhenti pada membaca. Memang membaca itu 1 huruf 10 pahala.
10 kebaikan. Kalau tidak ngerti saja, tidak ngerti maksudnya, ya, ayat yang kita baca itu satu huruf 10 kebaikan. Makasih kiriman bunga mawarnya ya, makasih. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak mengerti apa yang kita baca, kalau kita membacanya, Vanessa, terima kasih kiriman bunga mawarnya, Vanessa. Kalau tidak tahu, membacanya dapat 10 pahala, 10 kebaikan. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Jumlahnya ada 19. Kalau kalikan 10, udah 190. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim saja, basmalah. Belum satu surah. Al-Baqarah itu nggak tahu berapa huruf. Ya. Paris, makasih kiriman pengembarnya. Jadi kalau kita jumlahkan satu surah Al-Baqarah yang kurang lebih 2,5 juz itu nggak tahu berapa huruf. Kalikan kali 10, udah berapa? Kalau tidak mengerti begitu. Tapi kalau kita paham artinya, ya, kalau kita paham artinya, sangat boleh jadi bahwa membaca satu huruf bisa 10 kali lipat daripada tidak mengerti begitu. 100 pahala bagi mereka yang mengerti. Ya, maka dari itu ya kepada para siswa sekalian kelas 10 ya, khususnya yang hari ini telah bergabung. Jadi kita bersama-sama kita belajar lewat media TikTok ini, walaupun hanya kurang lebih 30 menit atau lebih sedikit dari 30 menit ya. Kita sisihkan waktu malam hari ini, untuk terus belajar Al-Quran. Kalau di sekolah 2 jam itu kadang-kadang tidak cukup. Belum kadang-kadang telat jalannya dari ruang guru ke kelas, atau siswa dari kelas ke masjid kadang-kadang telat, ya, beberes dulu atau MBG dulu, sarapan dulu. 2 jam itu yang hanya 40 menit itu bisa berkurang tinggal sisa 30 menit barangkali. Makanya kalau kita belajar agama atau Quran di sekolah, saya kira nggak cukup. Maka ini sebuah ikhtiar saya ya, sebuah ikhtiar saya agar bisa memenuhi kebutuhan siswa yang terkait dengan Al-Quran. Kalau hanya di sekolah nggak cukup, maka saya sempatkan di malam hari ini kurang lebih 40 menit atau 30 menit untuk membahas Al-Quran mungkin dengan tema-tema tertentu ya. Kita ambil satu ayat saja atau paling banyak 2 ayat, tetapi kita mengerti apa yang kita baca itu. Itu kenapa kita mengadakan kajian. Maka dari itu kepada para siswa mohon ada kesungguhan ya. Kesungguhan di dalam belajar ini, insya Allah mungkin dari waktu yang singkat ini, waktu malam seperti begini, sambil menjelang tidur jam 10, kita mulai dengan belajar Al-Quran dulu. Ya, berharap tadi kita dapat memahami. Kenapa? Karena bagi seorang muslim ada 5 kewajiban yang paling pokok terkait dengan Al-Quran. Ya, ada 5 kewajiban yang paling pokok terhadap Al-Quran. Yang pertama apa? Mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Dimzi hadir 10.3. Mengimani Al-Quran yang paling awal itu harus meyakini Quran
Al-Quran adalah firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan sama sekali. Sekalipun orang Barat, para orientalis bilang bahwa Al-Quran adalah Muhammadanism, artinya karya Nabi Muhammad atau paham Nabi Muhammad atau cara berpikir Nabi Muhammad atau hasil karya Nabi, bukan sama sekali. Yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua adalah kita harus membacanya. Ayo kita membacanya Al-Quran setiap hari ya. Jadi sempatkan di tengah-tengah kesibukan kita, kalau di sekolah ada waktu kosong, karena Quran tiap hari kita bawa, sempatkan mungkin 1 halaman, 2 halaman kita isi. Yang ketiga kita harus memahami ya. Nah yang tidak bisa baca Quran, ayo kita belajar ya. Yang belum bisa baca Quran saya bantu insya Allah. Saya akan bantu nanti datang ke rumah habis maghrib atau habis waktu asar. Saya sempatkan waktu untuk membimbing ya begitu. Memahami itu yang ketiga. Yang keempat apa? Adalah mengamalkan. Setelah memahami kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang kelima adalah mendakwahkan. Hanya seorang, terima kasih kiriman bawaannya. Ya, Faris, boleh nanti kita belajar ya, datang aja ke rumah, nanti saya bantu, nanti tinggal janjian jam berapa. Kalau habis maghrib boleh, kalau mungkin pulang sekolah, istirahat dulu sejenak, jam 4:30 kita mulai, boleh ya gitu. Gitu. Jadi yang penting baca Quran itu prinsipnya adalah kita harus sering saja, sering membaca terus, sering membaca. Sama dengan seorang penyanyi, kalau pengen pintar nyanyi harus sering menyanyi, ya gitu. Kalau pengen bisa baca Quran harus sering baca, sekalipun banyak salahnya. Nggak apa-apa, baca terus saja. Tapi akan ideal kalau ada ustadz yang membimbing. Karena kalau sendiri saja tidak ada ustadz yang membimbing, ketika salah tidak ada yang memperbaiki, membenarkan, ya. Gitu. Maka dibutuhkan seorang ustadz yang mendampingi kita, gitu. Itulah kewajiban kita sekali lagi. Jadi kewajiban kita benar-benar ada 5. 1 adalah mengimani Al-Quran. 2 membaca Al-Quran. 3 adalah memahami isi Al-Quran. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran. Begitu. Nah sekarang mungkin kita baru pada level yang mana ini kira-kira? Natasha hadir, Harzumi Gifar. Ya. Mentor sikap, siapa ya? Jadi kita mungkin baru level yang kedua ya. Setelah mengimani baru yang kedua, membacanya kan sudah. Nah sekarang kita mencoba masuk ke level ketiga ya, memahami, mengerti. Maka dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab untuk mengerti lafad-lafad atau ayat Al-Quran. Tetapi sekarang para ulama memberikan satu ikhtiar kepada kita. Sekarang Al-Quran sudah diberikan arti per kata. Itu lebih enak lagi ya. Oh yang halangan boleh praktek sholat ya. Boleh. Nanti kita, karena kan itu hanya latihan saja. Bukan sholat sebenarnya. Makasih hanya seorang yang ngirim mawarnya. Nah, sekarang pada level ketiga ini, itu kita mencoba memahaminya, ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 59 ya. An-Nisa ayat 59. Mangga yang sudah ada Quran di sampingnya. Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Onotais ya, nanti saya coba nanti ya. Siapa? Udah dibuka ya, Anissa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi banyak ayat yang mengawali dengan kalimat ini. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha. Atiullaha. Taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memerintah di antara kamu. Ya, ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memerintah di antara kamu. Siapa nih? Sar Hasbi ya. Zaskia Siti Rofiqoh. Sai. Pinut Dewi Sabrina ya. Teruskan. Fa in tanaza'tum, dan apabila kalian itu berbeda pendapat, fi syai'in, di dalam sesuatu perkara, ya, farudhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, sekali lagi, diulangi lagi biar paham. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memerintah di antara kamu. Terus fa in tanaza'tum, dan jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, di dalam sesuatu perkara, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna, bila jika kalian itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Dzalika khair, dan itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baiknya takwil. Apa artinya? Penjelasan, pemahaman. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita, orang-orang yang beriman, disuruh oleh Allah pertama taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran menyuruh kita untuk taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Yang ketiga adalah taat kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan, gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian apabila kita beda pendapat tentang sesuatu perkara dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, berkeluarga, mungkin di sekolah, di mana ada beda pendapat tentang sesuatu, maka untuk menyelesaikan masalah itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi kalau kita beda pendapat tentang sesuatu hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama terlebih, maka
kita kembalikan kepada dua hal. Satu, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kedua, kembalikan kepada Rasulullah, yaitu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu kita lakukan, maka masalahnya akan terurai dengan baik. Akan ada keputusan yang terbaik. Jadi bukan kepada akal manusia. Jadi kalau ada masalah, kembali kepada otak manusia, kita panggil 100 pakar, 100 ahli di bidangnya, di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Itu akan muncul 100 pendapat. Ya, jadi kalau ada masalah, dikembalikan kepada manusia, kepada akal manusia, maka akan muncul 100 pendapat. Bingung-bingung kan? Jadi kalau ada masalah, kemudian memanggil orang, nanya ke orang, dan orang itu memecahkan masalah itu, memberikan satu pendapat, analisa, yakin. Dari 100 orang itu ada 100 pendapat. Kalau 100 pendapat, kita bingung mana pendapat yang terbaik, kan bingung. Maka dari itu, daripada bingung-bingung, maka yang paling baik, kalau ada masalah adalah kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya? Nah, untuk kembali kepada Quran, kita harus paham dulu Al-Quran. Gitu. Bagaimana kembali? Kalau kita tidak paham kan? Gitu. Jadi untuk kembali kepada Quran, kita harus paham dulu Quran. Begitu. Bagaimana caranya? Ya kita sering berkumpul dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para abuya. Mereka paham tentang itu. Kita bisa diskusi tentang Al-Quran. Gitu. Nah, kalau kita bertemu dengan para ulama, ya, Nararia, Peja, Hadi. Oh, udah ini ya, udah masuk di PNS ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya terus ya, semoga sukses. Dari Jogja ikut memantau ya, alhamdulillah. Asep dari UI hadir ya, alhamdulillah. Makasih ya, begitu. Bisa bergabung malam hari ini. Sinyalnya jelek, kenapa ya sinyalnya jelek? Ini udah ini ya. Ya sekali lagi, jadi kalau ada masalah, biar kita tidak bingung, kita selesaikan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita menyelesaikan dengan memanggil pakar, apalagi pakar dari luar negeri ya, misalkan seorang profesor, maka akan muncul banyak pendapat. Semakin banyak pendapat, kita semakin bingung. Ya, semakin bingung. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan bingung. Insya Allah. Maka dari itu, langkah kita hari ini, kita harus betul-betul ya mengerti Al-Quran. Maka dari itu, maka mungkin secara bertahap, sedikit demi sedikit, kita coba buka Al-Quran. Ya, sehingga tadi siapa yang dari ITB udah ini ya, udah mulai kuliah ya di ITB ya, alhamdulillah. Gitu. Ngelag ya, kenapa ngelag ini ya? Allah. Sekarang masih ya, masih bermasalah. Masih bermasalah ya. Iya, waktunya masih beberapa menit lagi. Ini kita coba. Begini, jadi sekali lagi bahwa untuk mencari solusi atas segala permasalahan, apalagi Indonesia yang kita cintai ini, sekarang menghadapi masalah berat ya. Berat, Indonesia itu betul-betul berat. Malah saya pernah membaca sebuah buku karangan dari penulis Amerika ya. Dan sempat juga disampaikan oleh Pak Prabowo tahun 2019. Dari buku yang ditulis oleh seorang pakar Amerika
mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Gimana itu? UGM hadir ya, alhamdulillah. Siapa itu? Ya. Jadi Pak Prabowo mengutip pendapat penulis dari Amerika, dia seorang penulis. Dia melakukan sebuah analisa penelitian mungkin entahlah berapa tahun dengan metode apa yang dia pakai. Jadi kata beliau bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Entahlah itu saya tidak terserah kepada yang menyimaknya. Ya, gitu. Kenapa? Karena memang hari ini masalahnya cukup berat, baik di ekonomi, di politik, di sosial, di budaya, itu cukup berat. Terus gimana caranya? Bagaimana menangani Indonesia yang cukup berat ini? Cuma satu jalan, back to Al-Quran. Ya, jadi solusinya adalah back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Kita carikan gimana sih mengurai masalah negara kita itu, ya, gitu. Carikan dalam Al-Quran. Apa yang hari ini kita hadapi hari ini? Apa yang pernah kita bahas di kelas ya? Misalkan masalah apa? Korupsi yang sekarang semakin tidak terkendali. Jumlahnya semakin fantastis, bombastis, spektakuler. Kalau dulu orang korupsi paling hitungannya ratusan juta, paling gede 10 miliar. Sekarang sudah nyampe ke angka ratusan triliun. Bagaimana caranya? Bagaimana? Ada nggak tips untuk menyelesaikan masalah itu? Maka caranya adalah kita berikan hukuman yang keras kepada pelaku korupsi itu. Terus mana landasan dalilnya? Boleh dibuka surah Al-Maidah ayat 38. Itu sebuah solusi. Bagaimana menyikapi aksi korupsi yang sekarang semakin fantastis itu? Yaitu ada di surah Al-Maidah ayat 38. Dengan berikan hukum yang cukup berat. Gimana? Masih paham? Masih hafal ayatnya? Maknanya apa? Jadi kata Allah dalam Quran itu dikatakan asyarik wasyarikoh faqta'u aydiyahuma. Tuh. Al-Maidah 38 ya. Pernah dibahaskan di kelas itu. Asyarik wasyarikoh faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Jadi bukan di penjara. Jadi kalau mencuri sudah mencapai nisab kurang lebih 1/4 gram emas, itu nisab yang dipotong tangannya itu ya. Jadi kalau kita mencuri minimal 1/4 gram emas, itu nisabnya, itu sudah dipotong tangan. Apalagi sekarang yang korupsinya mencapai 1.000 triliun. Gitu. Jadi potong tangannya, jadi bukan di penjara. Gitu. Kalau orang dipotong tangannya, saya yakin tidak ada yang berani, ya gitu. Karena nanti dia berpikir apakah mengambil uang atau hilang tangan. Kalau uang bisa dicetak, kalau tangan bisa nggak bikin tangan di pabrik di mana atau ke Cina bikin tangan buatan yang fungsinya seperti tangan yang asli seperti ini? Yakin nggak ada. Ya, jadi kalau uang bisa dicetak, mobil bisa dibuat. Tapi kalau tangan yang kita gunakan ini, yang kayak ini, tidak ada cetakannya. Tidak ada pabriknya kan? Tidak ada pabriknya, begitu. Makanya kalau orang korupsi lantas diterapkan hukum potong tangan, yakin dari pusat sampai daerah, sampai kelurahan, ya, dari tingkat presiden sampai kelurahan,
saya yakin itu akan berhenti total. Tapi sepanjang hukum ini nggak diterapkan hari ini, pelakunya akan terus berduyun-duyun. Ya, sekarang penjara sudah penuh, sudah kepenuhan, sudah melebihi batas maksimal. Kalau terus dibiarkan lagi korupsi, nanti semakin penuh penjara itu. Maka untuk menghentikan membludaknya penghuni penjara, maka hari ini tadi kita minta ke Jaksa Agung, ya, ke pemerintah agar terapkan hukum potong tangan. Dan pernah Pak Prabowo bilang bahwa sebelum jadi presiden, ketika dia kampanye pernah mengatakan, kalau saya terpilih jadi presiden, koruptor akan saya kejar sampai benua Antartika. Dan termasuk kalau lari ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar gitu. Ya udah, kalau memang itu maunya, ayo kita terapkan hukum ini. Saya yakin ini menyelamatkan negara ya. Indonesia tidak akan bubar. Tidak akan bubar kalau secara ekonomi masih stabil. Tadi korupsinya di-cut dari sekarang. Kalau nggak dilakukan tindakan keras, negara akan kolaps. Akan terjadi gonjang-ganjing. Ya, begitu. Maka kita sebagai orang yang cinta kepada Indonesia, ya, cinta dengan Indonesia, kita ingin negara kita akan terus eksis, ya. Karena mungkin nanti anak cucu kita juga ingin menikmati Indonesia, maka terapkan hukum ini, ya, begitu. Terapkan hukum ini, insya Allah akan terjadi solusi yang dapat kita langsung dirasakan langsung. Ekonomi kita akan kembali pulih. Ya, termasuk pungutan liar, pungli juga sama. Ya, korupsi, pungli, gratifikasi, sogokan, itu kategori-kategori yang membahayakan negara. Jadi kalau nggak di-cut dari sekarang, dengan menerapkan hukum Al-Quran tentang hukum potong tangan ini, maka saya yakin kita was-was dengan Indonesia ke depan. Tapi kalau pengen selamat negeri ini, maka terapkan hukum potong tangan ini. Itu contohnya seperti itu. Contoh kedua pernah sampaikan juga di kelas. Apa contohnya? Sekarang terjadi demoralisasi, liberalisasi dalam pergaulan anak-anak muda. Anak muda berpacaran sampai terjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, ya, tidak patut dilakukan. Baru kelas 10, mohon maaf, sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Dan kemudian orang tahu tentang kejadian itu, lantas bagaimana untuk menghentikan tindakan liberal seperti ini agar tidak ada korban-korban berikutnya. Kalau perempuan sudah hamil, ya sudah. Mungkin laki-laki bisa lari kemana, yang menerima akibatnya kan perempuan. Kalau sudah mengandung, kalau diaborsi, itu bisa dua kemungkinan. Kalau sampai operasinya, ya, aborsinya itu lancar, selamat ibunya. Tapi kalau gagal bisa membunuh dua-duanya gitu. Sekarang banyak terjadi kan. Maka untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti itu, kita kembali kepada Al-Quran lagi sekarang. Bagaimana solusinya agar anak muda terbimbing dalam pergaulannya? Gimana agar sampai terjadi perzinahan, ya, di antara mereka? Gimana caranya? Berikan hukuman yang berat. Itu bukan karena Allah itu kejam, tidak. Islam itu ingin memuliakan wanita, ingin menjaga kehormatan wanita, ingin menjaga kehormatan manusia, gitu. Ya, gitu. Jadi bukan untuk menyakiti
bukan menyakiti, bukan Allah itu kejam, enggak. Justru dengan hukum diterapkan dalam Islam ini untuk memuliakan wanita, menghormati manusia gitu. Jangan salah pendapat. Makanya ketika ada kasus perzinahan di dalam Islam itu bagaimana? Lihat nanti di Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ya, gitu. Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dikata Allah, pezina perempuan dan pezina laki-laki dan dia masih gadis, masih bujang, itu kata Allah, fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali di bagian punggungnya. Ya, punggung bukan perut. Tapi sebelum dicambuk, dicek dulu oleh dokter kandungan, sudah hamil belum? Sudah mengandung belum? Jadi enggak semudah itu. Ada pengecekan dulu. Kalau sudah mengandung, tunggu sampai melahirkan. Udah melahirkan, tunggu sampai menyusui 2 tahun dulu. Gitu. Tunggu dulu sampai 2 tahun dulu. Nah, udah 2 tahun menyusui, baru kita lakukan hukum cambuk. Karena kalau sedang mengandung dicambuk, itu bisa membunuh janin, yang nggak boleh. Tidak boleh membunuh janin, hukumnya haram. Haram, nggak boleh membunuh janin itu. Sekalipun itu hasil dari perzinahan, nggak boleh hukumnya. Termasuk mengaborsi hukumnya kan nggak boleh. Ya, jadi hukum cambuk itu tidak sembarangan. Jadi cek dulu oleh dokter kandungan, dokter ahli, sudah mengandung belum. Kalau sudah mengandung, tunggu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, tunggu sampai menyusui 2 tahun dulu. Nah, kalau udah 2 tahun menyusui dan dalam keadaan sehat, baru dicambuk. Di tengah lapang yang luas. Anak-anak remaja diundang semuanya ke lapangan itu. Untuk apa? Untuk agar si pelakunya ada jerak malu, yang menonton tidak melakukan perbuatan yang sama. Mikir-mikir tuh. Berzina atau dicambuk di tengah lapang, kan malu. Yang malu itu bukan dirinya, keluarganya pun akan malu. Maka saya yakin, nah dengan solusi seperti itu, solusi memberikan hukuman cambuk bagi si pelaku perzinahan, itu akan menghentikan tindakan-tindakan perzinahan di kalangan anak remaja, ya begitu. Itu akan, insya Allah akan terhentikan begitu. Di kalangan mahasiswa, di masyarakat umum, itu sekarang begitu banyak kasus-kasus itu. Maka insya Allah dengan hukum itu menjadi solusi. Tidak percaya, silakan dipraktekkan, gitu kan, gitu. Itu diantaranya. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu hadir, Al-Quran hadir adalah untuk memelihara manusia, untuk memuliakan manusia, ya, gitu. Memuliakan manusia, maka insya Allah dengan itu semua ya, kita akan terbimbing di dalam kehidupan yang Allah limpahkan kepada kita, ya, begitu. Itu dari maksud dari kalimat fa'in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallah wa rasul. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika bagaimana? Nah, jika kita itu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka ketika memutuskan suatu masalah, ada perbedaan pendapat, maka Quran dijadikan rujukan dalam memutuskan masalah itu. Insya Allah, kalau itu diputuskan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis ini, maka akan diraih keputusan yang terbaik. Kenapa? Allah yang menunjukkan itu. Ya, kalau menggunakan akal manusia, itu banyak kemungkinan bisa benar, bisa salah. Ya, kalau Allah yang memutuskan,
itu pasti benar. Kenapa? Allah adalah zat yang maha benar. Ya, gitu. Allah katakan, ya habis ngaji kita katakan shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman, maka Allah itu pasti. Yang kedua, Allah katakan dalam Quran juga al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah bersumber dari Allah. Hanya milik Allah. Bisa dipahami ya kepada rekan semua, teman-teman. Jadi kenapa kita mengadakan program Gemar, gerakan maghrib mengaji. Jadi maghrib itu waktu yang tepat untuk ngaji terus belajar, dan juga ada GSM, gerakan subuh mengaji, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita mampu memahami Al-Quran dengan baik, dan nanti kita terdorong untuk mengamalkan. Insya Allah kalau kita hidup dalam bimbingan Al-Quran, maka hidup akan meraih yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu barangkali kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, nanti insya Allah kita akan kembali bergabung. Kita akan kembali berjumpa dalam sesi yang lainnya. Maka nanti kita coba akan kita bahas materi-materi lainnya yang terkait dengan isi kandungan Al-Quran, sehingga kita akan semakin paham tentang apa makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Ya, kita tutup kajian malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Siapa ini? Dewi Sabrina, Karissa, Faiha, Udin dari UI ya, Fidel, Citra, Rafa, Zalfa, Daeda, Delvin, Raisya, Daud, Sekar, Irwan, Vanessa, Randy, Fatiha, Zidan masih hadir ya, Aulia, M. Sidik Permana, Daesa masih hadir. Makasih. Kiriman mawarnya siapa ini? Makasih. Nur Aisyah, Vanessa, Khofifah, Aprilia, Jaskia, Bayurian, Anissa, Dea ya, Dea, makasih. Dea kiriman mawarnya. Mutiara, Sidik Permana, Faiha Andini, Delvin, Kana, Alfat, Alif, Zidan, Mikail hadir ya, Mikail, Fahru hadir, Nafisa, Faiz, Afrila, Naila, Nafisa. Ya, selamat istirahat ya. Silakan. Makasih atas kehadirannya. Mangga wilujeng istirahat. Mangga